بك يا عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pendak dari sareng Kang Usep. Sunda. Jumpa lagi, pendak lagi sareng Kang Usepnya dina channel Kamemet Urang. Channel kesayangan kita, Kisah Bertutur Kang Usep. Kumaha daramang sadayana? Damang? Alhamdulillah tuh kalau damang mah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak bosan-bosan kita bermunajat kepada Allah. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan kita, keluarga kita dan orang-orang tercinta kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Naonnya? Kok naonnya? Nanya lagi ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dina danget ieu tahlah. Pada kesempatan kali ini Kang Usep akan menuturkan sebuah kisah. Kisah seseorang, Masya Allah, yang beliau pada menjelang akhir hayatnya beliau menjadi seorang sufi besar. Ya, sufi. Orang-orang yang luar biasa keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaannya luar biasa ya. Kisah Malik bin Dinar. Langsung deh. Ya, kisah Malik bin Dinar. Kisah Malik bin Dinar ini beliau hidup setelah zaman tabi'in, kurang lebih pada zaman salafus saleh. Malik bin Dinar ini dalam catatan sejarah, ketika beliau masih muda, beliau menjadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, ini namanya perjalanan hidup ya. Beliau pernah menjadi seorang preman. Preman. Mohon maaf. Preman itu sebenarnya free man ya. Manusia bebas gitulah. Mau ngapa-ngapain aja lah. Terserah saya gitu namanya free man. Nah, orang Indonesia sebutnya preman gitu. Nah, pada saat itu beliau memang punya kebiasaan yang buruk ya. Gampang marah ketika untuk mendapatkan sesuatu, nyamperin orang, "Sini saya minta." Nggak dikasih. Langsung emosi. Ya. Suatu waktu, ini skenario Allah ya, kehidupan. Intinya adalah Allah sayanglah sama beliau. Suatu waktu beliau menjumpai seorang pedagang pasar, ibu-ibu. "Bu, saya minta ininya, saya minta itunya." Loh, si ibu ini dengan santainya, tidak ada rasa takut sama sekali. Santai beliau. Malik bin Dinar ini kaget. Orang-orang sekitar sini ketika jangankan mendengar suaraku, baru mendengar namaku saja sudah merinding ketakutan. Tapi ini si ibu sudah saya bentak dengan suara yang menggelegar. Si ibu santai, senyum aja. Malik bin Dinar bertanya, "Bu, kok dari tadi santai aja? Nggak tahu apa yang di hadapanmu itu siapa? Ketahuilah aku ini Malik bin Dinar." Si ibu bilang apa? "Saya tahu kamu Malik bin Dinar. Terus masalah?" Ya bahasa-bahasa ayeuna gitu kan. "Malik bin Dinar, kok begitu tenang sekali menghadapiku?" "Wah ibu, di luaran sana orang-orang ketika melihat saya gemetar ketakutan. Tapi kau santai." "Apa yang harus aku takutkan? Aku memiliki anak yang soleh." "Oh, anak yang soleh?" "Ya, aku yakin dengan doa dari anakku, karena anakku anak yang soleh." Malik bin Dinar bingung. "Oh ya?" "Ya." Akhirnya Malik bin Dinar ini dalam hatinya berjanji, "Aku juga harus punya anak yang soleh." Kemudian beliau mencari pasangan hidup. Karena bercita-citanya ini ingin punya anak yang soleh.
Akhirnya dalam perjalanan beliau mencari ini nggak cocok, itu nggak cocok, ini. Giliran beliau suka, itunya nggak suka. Giliran itunya suka, Malik bin Dinarnya nggak suka. Itu kan kata orang Sunda apa kekeh gitu. Malik bin Dinar kekeh pengennya, itunya perempuannya kekeh nggak mau. Itu perjalanan Kang Usep dulu bahulah lah. Nah, pada suatu waktu Malik bin Dinar bertemu dengan seorang maaf wanita yang berkulit gelap, seorang budak lah gitu. Tapi karena Malik bin Dinar ini ingin meraih cita-citanya untuk memiliki anak yang soleh, tidak masalah. Akhirnya beliau menikah. Setelah menikah beliau bingung, waduh, ini supaya saya dapat anak yang soleh, bagaimana ini keturunan yang soleh? Akhirnya beliau keluar rumah mencari seorang ulama, mencari seorang syekh. Akhirnya bertemulah beliau. Beliau bertanya, wahai syekh, wahai tuan guru, bisakah kau kabarkan kepada aku, bisakah kau ajarkan kepada aku bagaimana supaya aku mendapatkan anak yang soleh? Allah menganugerahkan kepadaku anak yang soleh. Gampang. Bagaimana syekh? Bagaimana? Gampang. Anak yang soleh itu akan lahir, akan terbentuk dari orang tua yang soleh pula. Oh, begitu? Oh iya. Bagaimana mungkin memiliki anak yang soleh kalau tidak dibentuk oleh orang tuanya? Akhirnya apa? Semenjak itulah akhirnya Malik bin Dinar Allah anugerahkan kelembutan, Allah anugerahkan hidayah ke dalam hatinya. Akhirnya apa? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua perilaku yang tadinya tidak bagus, bahkan sangat tidak bagus, sangat tidak baik, berubah total 180 derajat, dirubah. Beliau senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Cita-citanya ingin mendapatkan keturunan yang saleh. Ini luar biasa. Hikmah dari kisah ini adalah apa? Buat kita, buat Kang Usep, buat yang nonton, mudah-mudahan ya Allah anugerahkan kepada kita waladun saleh, anak yang soleh. Kenapa? Karena anak yang soleh itu adalah harta paling berharga, harta yang paling besar. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah menyampaikan begitu dahsyatnya memiliki anak yang soleh adalah apa? Ketika orang tuanya wafat, yang sangat beruntung adalah dia memiliki anak yang soleh. Kenapa? Karena anak yang soleh senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Salah satu yang harus dipegang oleh kita adalah apa? Kata Syekh tadi, bagaimana mungkin memiliki anak yang soleh kalau tidak dimulai dari kedua orang tuanya? Artinya apa? Insya Allah lah Kang Usep mah berhusnudzon ya. Yang nonton tayangan ini juga semuanya, ya Allah, hampir tiap malam minta, ya Allah anugerahkan kepadaku anak yang saleh. Betul gak? Iya. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Doa terus, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Tapi ingat, kata Allah, akan aku kabulkan permohonanmu. Tapi apa? Anak yang soleh harus diawali dengan orang tua yang soleh juga. Artinya apa? Ketika anak lahir, kemudian besar, kedua orang tua lah yang akan membentuk dia. Apakah anak ini akan menjadi soleh atau salah? Ya, gitu. Jadi intinya apa? Orang tua. Ini luar biasa. Ketika orang tua memiliki anak yang soleh, insya Allah, jangankan di dunia, sampai wafat pun, ini anak yang soleh senantiasa mengangkat doa, mengangkat tangan kepada Allah. Ya Allah, kasihilah kedua orang tuaku. Ya Allah, selamatkan kedua orang tuaku. Ya Allah, senantiasa berdoa kebaikan-kebaikan untuk kedua orang tuanya. Inilah tabungan yang tidak akan pernah putus. Hatta kita sebagai orang tuanya sudah wafat, anak soleh punya peranan penting dalam
kehidupan setelah kehidupan dunia orang tuanya. Ya, mudah-mudahan tayangan ini menginspirasi saya juga, tentunya Kang Usep pribadi, untuk terus memperbaiki diri. Karena apa? Jujur, kalau Kang Usep malam bermunajat kepada Allah itu suka malu. Malu banget. Merasa apa? Ya Allah, ampuni kami jikalau kami belum bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kami. Ya Allah, ampuni kami jikalau kami masih kurang untuk bisa mengarahkan anak-anak kami lebih dekat kepada Engkau ya Rabb. Kenapa? Karena merasa bodohnya Kang Usep sebagai orang tua. Tapi harapan untuk memiliki anak yang saleh dan salehah tidak pernah terputus. Senantiasa berdoa, senantiasa mencontohkan perilaku yang baik di hadapan anak. Insya Allah anak moal TS kaluhur, cek orang Sunda ya. Anak mah kumaha bapakna, anak mah kumaha ibuna ya. Bapaknya rajin ke masjid, insya Allah anak nage daek ke masjid gitu ya. Mudah-mudahan dengan tayangan ini menginspirasi kita untuk terus menjadi orang tua yang senantiasa memperbaiki hubungan kita dengan Allah, yang akan mewariskan anak-anak juga yang senantiasa mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau anak yang saleh dan salehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.